Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanul nabil karim. Ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi fin jalalika wa innahu fin kitabika. Alhamdulillah wa tahirin wal mujahidin amma ba'du. Insyaallah bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan segala amanahnya, beramal dan beribadah. Selawat seiring salam tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan mengkalamkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para hadirin, para pemirsa, para jemaah sekalian, para muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat rahimakumullah, dimanapun berada hamba Allah yang dimuliakan Allah. InsyaAllah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, tentunya dalam YouTube kesayangan kita Kupas Tuntas Tolabul Ilmi, yaitu YouTube Buya Pasaman Timur Sumatera Barat. Dalam rangka meningkatkan iman dan takwa, tentunya kita harus meningkatkan kualitas ibadah di diri kita. Kerajinan seseorang dalam beribadah bukanlah jaminan, tetapi ketakwaan seseorang dengan ilmunya. Wattaqallahu wa ilmukumullah, bertakwalah dengan ilmunya, itulah yang sebenar-benar takwa. Baik, insyaallah dalam majelis zikir Ma'rifatullah ini saya akan berbagi lagi wawasan, yaitu lanjutan daripada 4 zikir, daripada 4 makom sebagai jalan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jalannya benar, pasti tajalli batinnya, tajalli sirnya akan bagus. Tapi kalau jalannya rusak, ilmu apapun tidak akan bisa bertajalli. Karena yang mahal itu adalah mentajalikan diri, itu yang paling mahal. Kalau tahu, sekedar tahu, semua orang juga tahu. Tapi untuk membuktikan dan memperjalankan tidak semudah yang diucapkan. Insyaallah pada tayangan dan waktu kesempatan ini kita lanjutkan, yaitu pelajaran berikutnya yang yaitu pelajaran tentang zikir tarekatnya. Alhamdulillah para jemaah, pada lanjutan zikir tarekat ini insyaallah mudah-mudahan akan menambah derajat ibadah kita kepada Allah. Baik, berbicara kalau masalah mengenai zikir tarekat, bukan arti katanya kita zikir bertarekat, bukan. Ini adalah zikir makom tarekat, bukan zikir kita bertarekat. Nah, ini perlu digarisbawahi. Tarekoh ya, beda. Ini adalah zikir tarekat. Nah, dikatakan zikir tarekat itu adalah zikir yang sifatnya
memandang. Nah, bagaimana yang dikatakan memandang kalau tarekoh adalah memperjalankan? Nah, sekarang bagaimana kita memperjalankan sesuatu yang tidak kita lihat? Nah, inilah makom dia, adalah makom yaitu penyaksian. Baik, kalau kita bicara zikir tarekat, sering disebut dengan zikir Allahu Allah. Nah, di sini kita harus paham apa makna daripada kalam Allahu Allah. Nah, kalam daripada Allahu Allah ini perlu kita telusuri baik-baik. Perlu kita pelajari baik-baik. Jadi jangan kita berpikir, oh rupanya tulisan Allah ini hanya untuk nama Tuhan saja. Bukan. Di balik tulisan Allah ini, itu terukir jutaan sejarah. Bahkan hitungannya sudah tidak bisa kita hitung. Banyak sejarah yang tersembunyi di dalam tulisan Allah itu. Tulisan alif, lam, lam, ha. Mau mengenal siapa? Mau membaca ayat apa? Mau makrifat apa? Mau kodrat apa? Itu ada di dalam kalimat itu. Luas sangat. Kalau umpamanya seluruh harfiahnya kita hilangkan tulisan alif, lam, lam, ha itu, apa kita baca? Pasti kita baca ilah, artinya sudah Tuhan, tunggal wahid. Kalau kita hilang alifnya, laha, kekuatanku. Nah, dan sangat banyak maknanya. Mencari diri, dia akan bersifat pada tulisan alif, lam, lam, ha. Asma Allah tidak sedikit. Sifat Allah jumlahnya banyak. Alif, kodratnya juga banyak. Nah ini juga ha, af'alnya banyak. Nah di sini kita kaya dengan ilmu. Jangan berpindah ke kitab manapun. Al-Quran itu jaminan dan pedoman umat Islam. Selagi Muhammad itu Rasulmu, selagi Allah Tuhanmu, harus Al-Quran kitabmu. Baik para jemaah, para hadirin yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kita berbagi ilmu. Tidak ada golongan-golongan dalam Islam, tetapi banyak makom ibadah. Bukan makom golongan, tetapi makom ibadah itu yang banyak. Kenapa? Laksana orang melihat Islam itu peraturannya banyak, sholatnya 5 kali, zikirnya tiap menit, tiap hari, sehingga logika orang berpikir, kalau zikirnya banyak, sholatnya banyak, bagaimana dengan kehidupan sehari-hari? Itu logika bodoh. Kenapa? Karena dia belum tahu di dalam yang banyak itu kemudahannya melebihi segala kemudahan. Mungkin dia melihat sholat yang jatuh ke ibadah 5 waktu, tapi dia lupa memikirkan ada sholat yang tawafnya dari rumah sakit sehari-hari sampai jadi mayat, belum ketemu sholatnya, azannya ada di rumah sakit. Dia tidak tahu bahwasan Islam ini adalah agama kodrat yang berfungsi hubungan batin antara umat dengan Tuhannya ada 24 jam dalam rangka kemudahan. Oh tidak mampu berdiri ada, tidak mampu duduk ada caranya. Semua memiliki hakikat. Kenapa? Karena yang dilihat oleh umat itu semuanya adalah buah dari hakikat. Bukan syariat tiba-tiba muncul. Dari mana sejarahnya takbir itu kalau tidak hakikat yang mampu menerangkan? Dari mana sejarah mengangkat tangan itu? Apa yang diangkat? Itu hanya syariat, hakikat yang bisa menerangkan. Itu adalah gerakan hakikat semua. Itu gerakan wahyu.
para jemaah yang dirahmati Allah, hadirin yang dimuliakan Allah, rahimakumullah. Jadi kalau kita berkisar kepada zikir tarekat, dinamakan Allahu Allah, maka kita harus ingat bahwasanya di usuluddin sudah ditetapkan Allah menjadikan dua perkara. Kita kutip daripada Yasin 82 yang mana innama amruhu, atas nama ruhku sendiri kata Allah, sayan arada, maka kujadikanlah lahu sebuah kodrat kun. Apa yang dikatakan kun adalah apa yang dikatakan daripada fayakun adalah hu. Nah ingat, jadi kalau jadi aku maka jadilah dia, maka di sini kita ingat kodrat Allahu Allah itu adalah kodrat, adalah sifat dua zat. Mana yang pertama zat itulah kunah, mana yang dikatakan zat alam itulah kunal. Makanya ada Rahmanir Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahman itu adalah zat kunah, sementara Ar-Rahim itu adalah zat kunal, zat yang ajadikan. Ar-Rahim adalah zat kunah, Ar-Rahman yang zat kunal. Jadi inilah yang dikatakan zat yang jatuh kepada diri. Inilah dikatakan dengan hayatullah, dan zat yang jatuh kepada alam kunal itu dinamakan hayat, tetapi bukan hayatullah. Nah ini, jadi kita harus tahu mana kodrat hayatullah itu dan mana kodrat hayat, mana kodrat kunal. Kodrat kunal adalah kodrat yang dijadikan oleh zat itu sendiri, bukan dijadikan tapi terjadi karena permintaan daripada zat itu sendiri. Inilah zat kunal. Kalau zat kunah adalah permintaan dari batinnya Allah itu sendiri. Nah inilah zat kunah, inilah Allah. Zat kunal, inilah yang menjadi Rabbil Alamin. Inilah yang menguasai daripada sekalian alam. Sementara zat kunah adalah zat tunggal diri yang kodratnya asal muasal daripada wujud Muhammad awal jadi. Jadi kalau kita berzikir Allahu Allah, 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 punya kita harus tenggelamkan lagi dengan mendapatkan ba'dalnya Allah kedua ke aftarnya lagi dalam bentuk wujud apa? Adalah wujud zat dan sifat, yaitu zat dan nur. Nah inilah kunal ini adalah jatuhnya kepada nur. Nur ini adalah hakikat diri Adam pada jasad kita. Inilah yang menghidupkan ruh, menghidupkan gerakan dari af'al semua. Ini dia. Yang kedua adalah, yang pertama adalah kunah. Kunah adalah zat yang bangkit, ya, zat yang mewujud bernama rohani. Ini zat kunal, zat kunah. Dan zat kunal itu adalah nur. Jadi kalau kita menzikirkan kodrat daripada perjalanan zat Allah dan nurullah tadi, inilah yang dikatakan zat dan sifatnya Allah. Bukan bersifat, tapi zat dan sifat, yaitu kodrat dan hayat, kehidupan Allah. Jadi zat adalah kodrat, nur adalah hayatnya Allah, kehidupannya Allah. Jadi kita berzikir Allah, Allah, itu adalah kehidupan. Diri kita ini adalah detak jantung kehidupannya Allah. Jadi inilah kehidupan Allah, inilah hayatnya Allah. Nah di sini kita akan menatap kepada zat dan nur pada diri kita. Para jemaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Jadi kalau kita sudah mendapatkan kodrat zat dan nurnya Allah di dalam diri, maka inilah yang dikatakan sifat aftar. Ya, sifat aftar atau dikatakan dengan panafilah. Jadi kalau kita menatap diri mewujud daripada nur Muhammad yang menjadi kodratnya Adam,
dan zat Allah dinamakan Nurullah. Inilah Nurul alal Nurin. Disinilah cahaya yang dibalik cahaya tadi. Indah gemerlap dan sangat indah dalam terang benderang yang tak terukirkan oleh hati dan perasaan. Inilah yang akan menjadi panutan jiwa. Inilah yang menjadi keindahan cahayanya Allah pada diri kita. Zatnya menjadikan kodrat, nurnya menjadikan hayat. Suatu kehidupan Allah. Suatu kehidupan Allah yang menghidupkan daripada ruh dan jasad kita. Nah, kalau sudah nur itu asal muasal ruh itu jadi, maka jasad inilah yang akan memperlihatkan keindahan hidup dua kodrat tersebut. Jadi bagaimana bertajalinya zat dengan nur, itulah kita full di situ. Karena apa? Awalnya adalah alam nur, zatnya adalah kodrat. Nah, begitulah kita melihat keindahan Allah pada diri kita dengan kita menzikirkan zikir mentarekat dan menyaksikan kodrat daripada zat Allah yang mewujudkan nur yang sangat indah. Itulah kodrat diri kita sebagai insan Allah. Jadi dalam orang yang tidak hidup dengan nurnya Allah, maka Allah bukan mengakui umatnya Muhammad. Maka hiduplah dengan diri yang betul-betul fana fillah, yang tidak berurat, tidak berdarah itu. Dijadikanlah suatu ketetapan diri yang mutlak. Para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah dimanapun berada. Insya Allah membangun diri ini tidak semudah apa yang kita katakan. Sejarah dan pengalaman yang diambil dari orang-orang yang pintar berbicara soal kajian tidak jaminan merubah kodrat dirimu. Tapi pandanganmu, ingat, dikala kamu memandang berarti kamu menyaksikan Allah melihat cahaya dirimu benar-benar muncul dari zat dirimu sendiri sehingga meliputi sekalian alam. Bahwasanya dan umat Muhammad itu adalah nurnya Muhammad. Ingat, umat Muhammad itu adalah nurnya Muhammad. Ingat, itulah apabila kita melaksanakan salat, jangan lupa nurullah, zatnya Allah, kodratnya Muhammad, rohani bagi diri, memimpin nuranimu untuk tenggelam ke dalam nyawamu batin Allah billah. Jangan kamu lupa, para jemaah, para hadirin sekalian, kenyataan Allah ini harus dicapai demi kemaslahatan dan kebenaran dirimu agar sahanah dunia akhiratmu. Biarlah semua cerita tidak ada persoalan, tetapi kenyataan Allah inilah yang harus dibangun di dalam diri kita. Hadirin para jemaah rahimakumullah, para kerabat dan sahabatku dimanapun berada. Kalau kita sudah mendapatkan diri hakikat, bagaimana kita membangun makom-makomnya kodrat-kodrat Allah dalam diri kita, semakin indah, semakin kuat, semakin bagus, maka semakin derajatmu meningkat. Kenapa? Apabila rohanimu masih kecil di mata Allah, apapun doamu adalah doa yang terendah yang tidak berderajat. Tapi kalau rohanimu sudah bagus, tinggi dan berderajat, maka apapun yang kamu inginkan sebelum kamu berdoa, maka Allah sudah kabulkan. Para hadirin, para kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi kalau kita sudah berzikir Allahu Allah, artinya zat dan nur meliputi sekalian alam, maka kita sudah mewujud di dalam kerangkanya umat Muhammad, yaitu nurnya Muhammad adalah wujud asal insaniah kita ada.
Insya Allah kita dirikan kodrat itu tersebut. Agar apa? Agar benar-benar kita menjadi mutlak sebagai batiniahnya Allah. Inilah yang dikatakan wujud Allah pada batin, maujud Muhammad pada rohani, nyatalah Adam pada nurani. Inilah. Jadi kalau sudah kita mendapatkan kodrat yang dua tadi, hakikat Allahu Allah itu adalah zat kunah dan zat kunal, maka kunal ini menjadi sifat bagi Allah dan kunah menjadi zat baginya Allah. Inilah yang dikatakan Allahu Allah. Bukan Allah itu dua. Jadi kita harus meningkatkan pemahaman kita dan ingat yang naik turun itu hanyalah sebuah tajalli, bukan pikiran ingatan ke situ, bukan zikiran kepada turun naik yang dizikirkan, tetapi tajallinya adalah ke bawah, Allah ke atas, Allah ke bawah, Allah ke atas, bukan ke bawah ke atasnya yang dikaji, tapi pandanganmu berangkat didorong oleh daya batin yang naik turun. Bukan naik turun yang harus diingat, tapi batin naik turun membawa ma'rifatmu mencapai kodrat zat dan kunalnya. Kunah dan kunalnya. Ini yang harus dicapai, pul nurnya. Zat bergetar, batin nyutnya. Batin itu adalah gubnya. Batin itu adalah gasnya. Jadi kita bagaimana meningkatkan kodrat batin maujud pada zat dan hayat dalam nur. Inilah yang harus menjadi getaran kehidupan Allah. Inilah hayatullah itu. Insya Allah dalam zikir tarekat ini benar-benar kita mendapatkan lahutnya karena hidayah karomahnya sangat tinggi. Zikir Allahu Allah memiliki getaran yang sangat kuat. Insya Allah mudah-mudahan semakin kita tingkatkan ibadah zikir kita, semakin hilang rasa keegoan, kesombongan kita kepada Allah. Kenapa? La maujudun illallah. Ini hanyalah perbuatan Allah semata. Ini adalah maujudnya Allah, bukan suatu makhluk yang diciptakan dari yang lain, melainkan maujud dia semata. Insanmu adalah sesaat saja. Suatu saat insanmu akan kembali kepada Tuhanmu, maka dikatakanlah di sinilah akulah yang datang, aku juga yang pergi. Insya Allah. Baik para jemaah, para hadirin yang dirahmati Allah rahimakumullah. Nanti di tausiah berikutnya yang keempat kita masuk pada makom zikir ma'rifat. Baik, syariat, hakikat, tarekat, ma'rifat. Tayangan berikutnya kita belajar tentang zikir ma'rifat, yaitu hu. Insyaallah. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.